Cerita diawali dengan memperlihatkan suasana tempat wisata yang biasa-biasa saja, namun suasana tersebut berubah menjadi kacau ketika seorang wanita berbaju hitam atau sebut saja Susi dirangkul oleh seorang pria botak di belakangnya dan... Wanita itu ternyata bukan seorang wanita biasa, melainkan sosok penembak jitu yang sudah sangat profesional. Entah apa motifnya, ia bersama komplotannya membuat kericuhan di tempat wisata tersebut. Singkat cerita, Susi dan komplotannya melakukan transaksi obat terlarang dengan seorang pria yang so asik, di mana komplotan Susi yang merasa dipermainkan oleh pria itu pun terpaksa menembak salah satu dari kelompok tersebut dari kejauhan. Ternyata aksi mereka juga diawasi oleh tim khusus dari kepolisian, termasuk keberadaan Susi yang sedang bersembunyi di balik rumput. Susi yang menyadari keberadaan polisi langsung memberitahukan komplotannya untuk kabur, tetapi... Akhirnya tim khusus kepolisian tersebut berhasil menangkap 2 orang yang terlibat. Sementara itu, terlihat ibu polwan yang tadi hampir menabrak Susi terus-terusan mencari keberadaannya yang sudah kabur terlebih dahulu. Dengan ambisi yang membara, ibu polwan yang bernama Song malah menghiraukan panggilan kaptennya hanya untuk menangkap Susi sampai akhirnya... Bukannya mendapat apresiasi karena hampir menangkap Susi, si ibu malah dimarahi karena tidak mendengar perintah dari sang kapten yang sudah menyuruhnya untuk mundur. Dalam rapat kepolisian, Song melaporkan kepada atasannya bahwa komplotan kriminal yang sedang mereka hadapi bukanlah komplotan biasa, melainkan kriminal yang sangat terlatih secara profesional. Selain itu, mereka juga memiliki seorang penembak jitu wanita yang mampu membidik dari kejauhan dan selalu berhasil menghabisi targetnya. Keesokan harinya, Song bersama tim khusus kepolisian melakukan aksi penyergapan kepada sekelompok perampok yang berada di dalam gedung yang ternyata mereka hanyalah sedang latihan simulasi saja. Selesai dari latihan itu, semua anggota polisi yang terlibat dikumpulkan untuk melakukan briefing, di mana si kapten yang melihat gelagat aneh dari Song pun memarahinya dan menganggap jika dia sedang tidak baik-baik saja karena dalam latihan tadi, Song terlihat bertindak agresif yang menyebabkan rekannya terluka. 我认为，即使是演习训练，也不应该对劫匪手下留情。你的状态不对啊，赶紧调整。 Malam harinya, Song Nian yang sakit hati dengan perkataan kaptennya tadi memutuskan untuk membuat surat pengajuan pemindahan yang baru saja mengetik judul. Song dikejutkan dengan sebuah paket misterius berupa minyak urut dari si kapten yang diam-diam mengkhawatirkannya. Singkat cerita, pagi pun tiba, terlihat seorang pria kaya raya bernama Zhang Ya kedatangan karyawan cantik dari perusahaan asuransi bernama Xia, yang ternyata Zhang bermaksud mengasuransikan berliannya kepada perusahaan tersebut senilai 120 juta yuan atau setara dengan 265 miliar rupiah. Di perjalanan pulang, Xia merasakan feeling yang tidak enak dan benar saja apa yang dia rasakan itu karena tiba-tiba
Jos, Sia diserang oleh Susi dengan maksud ingin merampas berlian yang sudah diasuransikan tadi, yang dengan sigap, Sia langsung melapor polisi berharap dirinya dan berlian itu berhasil diselamatkan, tetapi... Tepat sebelum polisi datang, salah satu pengawal Sia yang tidak ingin mati pun memaksa Sia untuk menyerahkan berlian itu, yang meskipun Sia menolak, si pengawal tetap kekeh merampas dengan alasan keselamatan. Tiga lawan banyak tidak membuat Susi kesulitan. Meskipun kehilangan satu rekannya, Susi tetap berhasil lolos dari polisi dengan berlian yang juga sudah dia dapatkan. Seperti biasa, Susi sang penembak jitu yang selalu menjadi orang terakhir kabur dikejar oleh Song yang sangat berambisi untuk menangkapnya. Namun aksi kejar-kejaran mereka tidak berlangsung lama karena Susi berhasil melarikan diri setelah membuat Song kelabakan. Karena insiden tersebut, sang kapten dari tim khusus kepolisian harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan dokter yang menanganinya berkata jika kemungkinan terburuk bagi si kapten adalah kelumpuhan. 手术还算顺利，如果恢复不好，也有瘫痪的可能。 Mendengar hal itu, Song semakin bertekad untuk menjebloskan komplotan Susi bersama kawan-kawannya ke penjara. Sehingga mulai dari detik itu, setiap hari Song mulai latihan secara ugal-ugalan tanpa kenal lelah asalkan dia bisa mengalahkan Susi. Di sisi lain, kita melihat Susi dan kakaknya ditelepon seseorang. Ia menyebut kalau mereka tidak salah pilih orang untuk melancarkan aksinya, yang ternyata orang itu adalah asisten bos Zhang, di mana mereka secara sengaja pura-pura kerampokan agar uang asuransi bisa cair yang nilainya sangat besar sekali. Di hari pertemuan, mereka langsung melakukan pertukaran dengan lancar tanpa adanya rintangan yang menghadang. Namun setelah Susi dan kakaknya naik kapal, tiba-tiba di rumahnya, Zhang terlihat duduk bersama Xia yang ternyata adalah pacarnya sendiri. Xia tampak terlihat raut wajah cemberut akibat kejadian kemarin yang membuatnya sangat trauma, di mana Xia tak mengetahui jika kejadian kemarin adalah ulah pacarnya sendiri. Sehingga untuk menenangkan pacarnya itu, Zhang menyuruhnya untuk berlibur ke Thailand karena dia sudah membeli sebuah villa untuknya. 我在泰国给你买了栋别墅，你看看你看看，去看看喜不喜欢？ Di tengah rayuan itu, Zhang dikejutkan oleh panggilan dari kakaknya Susi yang bagaimana tidak, asistennya sudah memastikan jika Susi dan kakaknya telah mati, di mana si kakak yang merasa marah karena sudah dihianati pun meminta uang tambahan sebanyak 10 kali lipat dari uang yang sudah dijanjikan. 郑总，你信我，我亲眼看见船炸了才走的。什么船炸了？ Xia yang secara kebetulan mendengar panggilan tersebut beranggapan jika pencurian kemarin adalah ulah Zhang sendiri, sehingga Xia memutuskan untuk putus dengan pacarnya saat itu juga. Selesai dengan panggilan itu, Susi meminta kakaknya untuk segera pergi dari sana dan hidup nyaman di Brazil bersama-sama. Meskipun tidak kaya, tapi mereka bisa hidup dengan tenang sambil menikmati masa pensiunnya dengan sebuah rumah sederhana, merawat tanaman, dan beberapa ekor kuda. 等干完这一单，我们就收手，去巴西买一栋大的房子。 Singkat cerita, malam pun tiba. Bos Zhang yang merasa belum puas karena belum menghabisi Susi dan kakaknya itu pergi menyerang mereka, yang ternyata hanya ada si kakak saja yang sudah menunggunya sejak tadi dan... Dengan sisa tenaga yang si kakak punya, ia berhasil menembak salah satu anak buah bos Zhang, kemudian mengejar si bos dengan mengendarai mobil dalam keadaan sekarat.
Susi yang tidak tahu menau dengan penyerangan itu tampak tenang dengan mengemasi barang-barang mereka berdua karena mereka akan segera pergi ke Brazil, yang ketenangan itu berubah menjadi sebuah kesedihan setelah kakaknya sampai ke tempat Susi dengan kondisi yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Sementara itu di kantor polisi, mereka yang menemukan mobil milik Bos Zhang di TKP semalam mulai mencurigainya atas apa yang terjadi, ditambah dengan sebuah informasi baru terkait si bos yang merupakan penjudi yang kalah bertaruh 80 juta yen pun membuat kapten polisi menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Bos Zhang selama 24 jam dari sekarang. 有什么情况立刻汇报。是。是，资料。 Keesokan harinya, polisi mulai mengikuti Zhang kemanapun ia pergi, di mana Song yang juga ikut dalam pengawalan itu memutuskan untuk meninggalkan rombongan ketika melihat sosok Susi sedang mengendarai mobil dan langsung melaporkan hal itu kepada atasannya. 发现前一段时间的女枪手犯罪嫌疑人。注意安全，随时报告位置。 Entah bagaimana bisa Susi lepas dari kejaran Song, ia tampak sudah berada di ketinggian sedang mengincar Bos Zhang yang baru saja turun dari mobil dan... Susi kembali berhasil kabur dari kejaran Song yang masih saja tidak berguna meski sudah latihan setengah mati yang katanya demi untuk mengalahkan Susi. Kapten polisi langsung mendatangi Zhang yang saat ini dirawat di rumah sakit. Ia merasa ada yang aneh dengan apa yang sebenarnya terjadi, menganggap jika orang yang saat ini mengincarnya adalah orang yang sama dengan orang yang mencuri berliannya. Selain membahas si penembak, si kapten juga menanyakan tentang sosok wanita yang tiada lain adalah Xia, si pegawai asuransi yang ditemukan tewas di pantai karena kehabisan napas, di mana kematian itu sangat berdekatan dengan kasus hilangnya berlian milik Bos Zhang. 你哪儿都不能去最近，我们随时会找你。 Demi lolos dari para polisi, Bos Zhang bersama asistennya bergegas pergi dari rumah sakit setelah merasa jika para polisi sudah meninggalkannya tanpa sadar jika sebenarnya Bos Zhang masih dibuntuti dan akan tetap mengikutinya kemanapun dia pergi. 看这个情况，计划要提前进行了。 Siapa sangka rupanya Bos Zhang pergi ke kantor polisi untuk kembali meminta perlindungan. Ia akan pergi ke acara potong pita esok hari di sebuah dermaga yang baru diresmikan, di mana si kapten polisi yang mengetahui akal busuk dan setiap kejahatannya pun meminta Bos Zhang untuk jujur atas segala dosa yang dia lakukan. 张茂伦，你的唯一出路就是好好交代你自己的问题。我该交代的都交代完了呀，就在后天。 大港码头，我有个剪彩仪式。 Song yang semakin kesal karena tak kunjung berhasil meringkus Susi tampak menjenguk kaptennya yang masih belum juga siuman. Ia langsung menceritakan kegagalannya pada si kapten yang sampai saat ini masih belum sadar. Dan setiap hari dia terus berlatih menembak agar kemampuannya bisa sebanding dengan Susi. Sepulangnya ke rumah, Song malah disambut oleh Susi yang sudah menunggunya dari tadi. Ia tidak berniat menyakitinya dan hanya menanyakan di mana Bos Zhang berada, yang jika Song tidak menjawab pertanyaannya, Susi akan menghabisi si kapten yang masih berada di rumah sakit. Houdian 大坑码头，他有个启航活动。 Keesokan harinya, Song memberitahukan pertemuannya dengan Susi kepada atasannya. Ia meminta agar sang atasan menyetujui keputusan Song untuk menangkap Susi dan Bos Zhang sekaligus. 没关系，
咱们可以将计就计。 Di dermaga, polisi sudah dibagi menjadi 4 tim. Mereka ditempatkan di beberapa lokasi strategis untuk melancarkan misinya. 未发现目标人物。收到。 Susi rupanya sudah berada di lokasi untuk menghabisi bos Zhang demi membalaskan dendam kematian sang kakak, di mana momentum yang sudah dia tunggu sejak lama malah mengalami kegagalan ketika tembakan pertamanya malah mengenai asisten si bos yang selain tidak berhasil membunuhnya, Susi juga secara tidak langsung mengungkap keberadaannya sehingga Song dan polisi lain langsung menangkap Susi saat itu juga, termasuk bos Zhang yang sekaligus diborgol dan dibawa ke kantor polisi untuk menerima hukumannya. Beberapa hari kemudian, sang kapten yang sudah siuman itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Song. Ia tampak senang karena berhasil menangkap kedua tersangka bertepatan dengan sang kapten yang juga telah siuman dari komanya. Tamat ending yang sangat membagongkan.